Mari kita lanjutkan untuk pertemuan yang kedua terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan prinsip ekonomi teknik. Jadi dalam ekonomi teknik nanti tidak terlepas dari bagaimana kita akan mengambil suatu keputusan. Nah, dalam ekonomi teknik ini tidak terlepas perannya dari peran seorang manajer. Jadi peran manajer ini apa? Peran manajer ini salah satunya adalah bagaimana manajer ini akan mengefisiensikan dan mengefektifkan kinerja perusahaannya. Kemudian ada peran yang selanjutnya adalah karena adanya sumber daya yang terbatas, maka manajer ini akan dituntut untuk bekerja secara optimal dengan sumber daya yang terbatas. Kemudian manajer itu juga dituntut untuk mempunyai kecakapan dalam menganalisis suatu permasalahan. Selain itu, peran manajer adalah untuk mencari alternatif-alternatif solusi terhadap permasalahan yang ada. Nah, dari sini ketika kita berbicara mengenai ekonomi teknik, maka akan ada laba, laba dan ruginya, ada untung dan ruginya sebagai pertimbangan nantinya. Oleh karena itu, ketika mempertimbangkan laba dan rugi ini, maka kita perlu tahu fungsi dari ekonomi teknik itu tujuannya apa. Tujuan dari ekonomi teknik itu adalah untuk mengevaluasi. Mengevaluasi apa contohnya? Contohnya adalah mengevaluasi alternatif-alternatif solusi yang ada. Kemudian mengevaluasi penggunaan modal. Dan yang selanjutnya adalah mengevaluasi proyek keteknikan. Ini adalah tujuan dari ekonomi teknik. Bisa untuk mengevaluasi alternatifnya, mengevaluasi penggunaan modal, maupun mengevaluasi proyek keteknikan. Kalau kita berbicara modal, berarti di sana ada apa itu modal dan jenisnya apa. Nah, modal di sini saya bagi menjadi dua. Saya sampaikan yang pertama adalah equity capital, sedangkan yang kedua namanya adalah debt capital. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah ketika kita mempunyai equity capital, berarti kita adalah pemilik modal. Jadi equity capital itu adalah modal yang dimiliki oleh pemakai modal tersebut atau mereka yang memiliki usaha itu. Jadi digunakan sendiri. Dengan modal sendiri dan dikelola sendiri, ini adalah equity capital. Kebalikannya, kalau misalnya menggunakan dana orang lain, kita yang mengerjakan namanya debt capital. Jadi modal yang diperoleh dari pinjaman dan pemilik modal menerima bunga. Jadi yang diterima dari equity capital itu apa? Yang diterima dari equity capital itu adalah nantinya berupa profit. Profit dari apa? Profit dari usaha yang dijalankan yang berasal dari modal yang dimilikinya. Sedangkan debt capital nanti yang di hasilnya adalah bunga modal yang diterima oleh pemilik modal. Apakah pemilik modalnya itu perorangan ataukah pemilik modalnya itu bersifat perbankan. Nah, dalam ekonomi teknik ini semua masalah dasarnya adalah semua masalah engineering dapat diselesaikan dengan satu cara. Orang-orang teknik itu akan mempunyai banyak cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Karena apa? Orang teknik akan dituntut untuk bagaimana menganalisis suatu masalah dengan alternatif-alternatif solusi yang bisa diambil. Kemudian semua keputusan melibatkan penggunaan satu atau lebih pengambilan keputusan. Jadi untuk semua keputusan ini biasanya akan ada satu atau lebih alternatif-alternatif. Jadi ketika akan membuat keputusan berarti harus memilih di antara alternatif yang ada. Kemudian alternatif muncul ketika sumber daya terbatas namun kesempatan untuk pemanfaatannya beragam. Jadi eh, alternatif akan muncul ketika sumber daya terbatas. Contohnya apa? Contohnya misalnya ketika di pabrik, manajer diminta untuk bisa memproduksi 1.000 pieces per bulan. Nah, dengan kondisi sumber daya yang terbatas, manajer ini
bisa membuat produknya itu hanya 700, tetapi dengan kombinasi produk A dan produk B. Sedangkan kalau misalnya hanya memproduksi produk A saja, mungkin bisa mencapai 1.000, tetapi produk B tidak diproduksi. Nah, ini akan menjadi pertimbangan. Karena ada keterbatasan, maka banyak alternatif yang akan muncul. Kalau sumber dayanya seperti ini, maka alternatif yang bisa diambil 1, 2, 3, 4 misalnya. Jadi alternatif ini akan muncul karena keterbatasan sumber daya. Sumber daya bisa sumber daya material, bisa sumber daya energi misalnya, atau sumber daya modal, atau sumber daya manusianya. Nah, ini adalah konsep map dari materi kita terkait dengan ekonomi teknik. Jadi dalam ekonomi teknik nantinya akan ada diawali dengan rancangan investasi teknik misalnya. Rancangannya apa? Rancangannya tadi kalau kita contohkan rumah makan dan Indomaret. Rancangannya itu. Nah, dari rancangan ini maka akan menimbulkan yang namanya biaya dan manfaat. Apakah itu menimbulkan dan juga pasti memerlukan biaya. Jadi rancangan dua alternatif tadi akan menimbulkan biayanya seperti apa dan manfaatnya seperti apa. Kemudian dari biaya dan manfaat ini, maka akan menentukan depresiasi dan pajaknya, perubahan nilai modalnya dan pajak yang menyertai. Kemudian dari biaya dan manfaat serta depresiasi dan pajak ini akan sama-sama menghasilkan yang namanya estimasi cash flow atau estimasi aliran kas. Ada dana masuk berapa, saldonya berapa, kalau debit lagi berapa, kredit berapa. Nah, ini ada di aliran kasnya. Nah, estimasi cash flow ini memerlukan yang namanya analisis investasi. Jadi, bagaimana menganalisis investasi? Analisis investasi pada dasarnya perlu memperhitungkan yang namanya bunga bank maksudnya di sini ya, bunga perubahan nilai yang terjadi berapa persen misalnya. Nah, dari bunga ini akan mendasari adanya ekivalensi. Jadi ada ekivalensi dari bunga ini yang diperhitungkan untuk perhitungan-perhitungan secara matematis. Contohnya apa? Contohnya misalnya ada NPV, Net Present Value. Artinya bagaimana kita akan mencari nilai mata uang itu modal dengan usaha itu dinilai dari masa sekarang. Jadi net present value. Kemudian ada annual worth. Dari annual worth berarti nanti dilihatnya dalam 1 tahun, tahunan. Dalam tahunan ini nilai investasinya seperti apa. Kemudian perlu juga mempertimbangkan BCR. BCR ini adalah benefit cost ratio, jadi ada rasio biaya dan keuntungannya. Kemudian ada PBP, PB period, kemudian nanti ada IRR atau internal rate of return. Jadi nanti ada salah limanya itu kita akan menghitung ini dalam 1 semester. Nah, dari NPV, annual worth, ada BCR, dan lain-lain ini maka akan mendasari yang namanya analisis replacement dan juga yang namanya analisis sensitivitas. Dari analisis sensitivitas maupun analisis replacement ini pada dasarnya hanya mendukung untuk menganalisis investasi. Sedangkan yang mendasari adalah perhitungan tadi, ada NPV, ada annual worth, ada BCR, dan lain-lain. Nah, dari analisis investasi yang sudah
kita hitung tadi, sudah kita analisis, maka akan mengarahkan pada pemilihan alternatif. Alternatif mana yang akan kita pilih? Apakah rumah makan ataukah Indomaret? Nah, dalam ekonomi teknik perlu kita definisikan disiplin ilmu yang berkaitan dengan aspek-aspek ekonomi dalam teknik yang terdiri dari evaluasi sistematis dari biaya-biaya dan manfaat-manfaat usulan proyek-proyek teknik. Jadi ini secara spesifik yang lebih pada pengerjaan-pengerjaan teknik. Nah, fungsinya seperti apa untuk ekonomi teknik? Fungsinya adalah untuk mengetahui konsekuensi keuangan dari produk, proyek, dan proses yang dirancang. Konsekuensi nilainya, konsekuensi keuangannya. Untuk untuk hari ini atau tahun sekarang bagaimana? Untuk 1 tahun ke depan bagaimana? Untuk 5 tahun ke depan bagaimana? Nah, ini adalah perhitungan-perhitungan yang nantinya akan kita gunakan dalam perhitungan 1 semester ke depan. Kita akan belajar mengenai perhitungan itu. Kemudian fungsi yang lain adalah membantu membuat keputusan rekayasa atau keteknikan menggunakan konsep nilai waktu dari uang. Terkait dengan konsep nilai waktu dari uang, kita contohkan kerupuk. Kerupuk itu pada tahun 2000 satu kerupuk harganya Rp100. Tetapi sekarang 2021 satu kerupuk harganya sudah 1.000. Ya, jadi ada perubahan nilai mata uang di sana. Ada perubahan bukan nominalnya, tetapi nilainya, nilai waktu dari uangnya. Yang dulu 100, sekarang 1.000. Berarti 100 yang dulu itu setara dengan 1.000 sekarang. Nah, ini adalah konsep dari uang. Kemudian menyederhanakan perbandingan dalam hal ekonomi dengan perhitungan matematis. Contohnya apa? Contohnya tadi kita mencari tingkat pengembalian modal. Tingkat pengembalian modal untuk rumah makan itu misalnya 3 bulan tadi, kemudian untuk Indomaret 1 tahun. Nah, ini perbandingannya hanya 3 bulan dengan 1 tahun. Sederhana, secara ekonomi, secara teknis ini sederhana, perbandingan sederhana. Tetapi kalau kita jabarkan itu akan menjadi panjang. Jadi ekonomi teknik ini fungsinya adalah menyederhanakan. Dalam proses pengambilan keputusan pada ekonomi teknik ini berkaitan dengan penentuan mana yang terbaik dari alternatif-alternatif yang tersedia. Biasanya, setiap investasi atau proyek dikerjakan dengan lebih dari satu cara, sehingga harus ada proses pemilihan, ada proses tender, ada proses pelelangan misalnya. Kemudian sumber daya yang tersedia untuk melakukan suatu investasi terbatas. Sumber daya yang terbatas sehingga tidak semua alternatif bisa dikerjakan. Namun harus dipilih yang paling menguntungkan. Tadi kita sudah contohkan. Kemudian prosedur pengambilan keputusan. Dalam prosedur pengambilan keputusan ini kita bisa melihat adanya 4 alternatif dibanding dengan 7 prosedur. Ada prosedur di sebelah kiri yang berwarna hijau. Ini untuk yang berwarna hijau ini prosedur yang seperti apa? Yang berwarna hijau ini biasanya untuk prosedur pengambilan keputusan secara umum. Tetapi secara teknik ekonomi teknik, maka akan mengambil langkah-langkah yang sebelah kanan, yang berwarna biru. Nah, ini adalah untuk memecahan masalah umum, sedangkan ini pemecahan masalah dengan pendekatan ekonomi teknik. Dalam ekonomi teknik, kita akan menggunakan istilah-istilah terkait dengan pembiayaan atau ongkos. Jadi konsep ongkos dalam ekonomi teknik ini sebenarnya teman-teman kalau misalnya sudah mengambil analisis biaya, di sana sudah disampaikan. Saya hanya akan mengulang sedikit. Jadi terkait dengan ongkos dalam ekonomi teknik, kita akan mengetahui apa itu ongkos siklus hidup,
ongkos langsung, tak langsung, dan overhead, ada ongkos tetap dan ongkos variabel atau fixed cost dan variable cost, kemudian ada ongkos rata-rata dan ongkos marginal. Mari kita bahas satu persatu. Ongkos siklus hidup. Yang dimaksud ongkos siklus hidup itu apa? Ongkos siklus hidup itu adalah semua pengeluaran yang berkaitan dengan sesuatu atau produk sejak dirancang sampai tidak terpakai lagi. Jadi ada pembiayaan di sana. Pembiayaan dari produk itu dirancang sampai produk itu tidak bisa dipakai. Misalnya untuk servisnya, untuk perawatannya bagaimana, berapa biayanya. Nah, ini adalah perhitung. Kalau di total itu adalah yang namanya ongkos siklus hidup. Contohnya apa? Contohnya ini adalah penelitian, pengembangan, ongkos fabrikasi, ongkos operasional dan perawatan, ongkos penghancuran, dan sebagainya. Jadi tidak terpakai lagi, salah satunya itu adalah ongkos penghancuran atau disposal. Nah, ini contohnya. Kemudian ongkos langsung, tak langsung, dan overhead. Ongkos langsung berarti yang berhubungan dengan ongkos itu bisa diketahui secara langsung dengan mudah. Ongkos yang mudah ditentukan, yaitu misalnya ongkos bahan langsung, ongkos tenaga kerja langsung. Tapi kalau misalnya ada permasalahan yang menimbulkan produk itu gagal diproduksi, maka akan ada biaya yang muncul. Nah, biaya yang muncul inilah yang disebut ongkos tak langsung. Jadi ongkos tak langsung itu apa? Ongkos tak langsung itu adalah ongkos yang sulit ditentukan secara langsung. Artinya ketika akan membuat suatu produk, tidak bisa kita menentukan, oh, ongkosnya untuk membuat produk ini hanya 100. 100 itu tidak menutup kemungkinan akan menjadi 1000 karena produknya cacat atau produknya gagal sehingga harus diganti, sehingga materialnya harus ditambah. Nah, itu akan menjadi ongkos tak langsung. Atau harus lembur. Nah, harus lembur inilah yang menjadi ongkos tak langsung. Padahal tidak ada perhitungan lembur di awal, tetapi dengan berjalannya waktu, karena ada sumber daya yang tidak datang, pekerja yang tidak datang, maka harus lembur. Nah, ini akan menjadi ongkos atau biaya tak langsung. Nah, ongkos overhead ini juga termasuk dalam ongkos biaya tak langsung. Nah, ketika kita berbicara mengenai ongkos manufacturing, maka kita akan mengetahui bagaimana kita akan menghitung ongkos manufacturing. Apabila bahan langsung dan tenaga kerja langsung, maka kita akan sebut ini sebagai ongkos dasar. Karena apa? Mudah dihitung. Kemudian ketika kita tambahkan dengan bahan tak langsung dan tenaga kerja tak langsung, itu adalah ongkos overhead. Kita tambahkan ongkos dasar dan ongkos overhead menjadi apa? Menjadi harga pokok produksi. Jadi harga pokok produksi itu belum pada tahapan atau biaya produk dipasarkan. Belum ada perpindahan material dari pabrik yang ada. Jadi belum ada administrasi dan umumnya. Bagaimana kalau sudah ada administrasi dan umum, ini maka akan menjadi ongkos harga pokok produksi. Jadi HPP produksi, harga pokok mohon maaf, harga pokok penjualan. Jadi sudah karena ditambahkan sudah ada administrasi dan penjualan marketingnya, maka akan menjadi harga pokok penjualan. Nah, kesemuanya ini dari bahan langsung sampai ke bawah sampai keuntungan itu kita sebutnya adalah harga jual produk. Jadi harga jual produk itu bagaimana cara kita menentukan dengan menambahkan ini semua. Nah, berbicara mengenai ongkos tetap dan ongkos variabel, dulu di analisis biaya, mohon maaf, kita lanjutkan terkait ongkos tetap. Di sini ada ongkos tetap atau fixed cost dan ongkos variabel atau variable cost. Perhitungannya bagaimana? Perhitungannya mari kita lihat. Nah, TC ini adalah total cost untuk produk X, di mana
Total cost itu adalah hasil penjumlahan dari fixed cost, ongkos tetap, dan variable cost. Variable cost itu didapatkan dari mana? Variable cost itu didapatkan dari harga ongkos dikalikan produknya. Kemudian ada ongkos rata-rata dan ongkos marginal. Ongkos rata-rata itu apa? Ongkos rata-rata itu adalah rasio antara ongkos total dengan jumlah output. Jadi ongkos totalnya itu berapa dibagi jumlah outputnya. Misalnya ongkos totalnya membuat 1000 produk itu habis 1 juta, maka ongkos rata-ratanya adalah 1 juta per produk. 1000 per produk ongkos rata-ratanya. Karena tadi membuat 1 juta, biayanya 1 juta, kemudian outputnya 1000, maka ongkos rata-ratanya adalah 1000. Ini adalah contoh perhitungannya, contoh rumus untuk ongkos rata-rata. Lalu bagaimana dengan ongkos marginal? Ongkos marginal itu adalah fungsi variabel dari jumlah output yang besarnya akan turun dengan naiknya jumlah output. Secara ekonomis, semakin banyak output, maka ongkos tetap akan terdistribusi pada jumlah produk yang banyak, sehingga ongkos tetap per satuan produk akan turun, atau ongkos total per unit juga turun. Kita contohkan, misalnya kita akan membuat 1000 eksemplar buku. Dengan kita membuat 1000 eksemplar, maka harga produksinya per buku adalah misalnya 50.000. Tetapi kalau kita membuat 500 pieces, 500.000 pieces buku, maka harganya akan turun per unitnya. Bisa jadi per unitnya yang tadinya 50.000 akan menjadi 25.000 misalnya, karena produksinya banyak dan harganya menjadi turun. Ini contohnya. Contoh perhitungannya seperti ini. Nah, kita sampai kepada tugas. Di tugas kali ini, di minggu ini, maka teman-teman akan saya minta untuk mengerjakan tugas individu. Ada 2 soal. Yang pertama adalah apa yang saudara ketahui tentang ekonomi teknik. Yang kedua adalah apa yang saudara harapkan dalam mempelajari mata kuliah ekonomi teknik ini. Jawaban diketik dengan Microsoft Word, kemudian dijadikan PDF, atau ditulis tangan dengan kertas folio bergaris, difoto atau di-scan, dikirim dalam bentuk PDF. Nah, saya harapkan yang apabila ditulis tangan dan difoto, maka saya minta hasilnya itu bisa dibaca. Jawaban dikirim melalui si Bedar, paling lambat 4 Maret, Kamis, pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Ini tugas individunya. Kemudian untuk tugas kelompok, silakan nanti masing-masing kelompok diwakili oleh 1 orang untuk menuliskan nama-nama kelompoknya di si Bedar juga. Jadi perwakilan saja silakan untuk menuliskan anggota kelompoknya di si Bedar, bisa ditulis atau bisa melalui upload file. Paling lambat harinya adalah Minggu 28 Februari, besok Minggu ya, besok Minggu pukul 21. Kemudian untuk tugas kelompok nantinya adalah membuat makalah terstruktur yang tadi saya sampaikan. Jadi ada 2 tugas untuk minggu ini, ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Nah, sampai di sini untuk materi 1 dan materi 2 untuk minggu ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan ditanyakan di WhatsApp grup atau via japri ke saya. Untuk presensi, silakan mengisi presensi di Sipedar. Kemudian untuk materi bisa di-download juga di Sipedar. Untuk pengerjaan tugas juga di-upload di Sipedar. Seperti itu. Baik, untuk pertemuan ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas atensi teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.